Kita keluar dari apa EO-nya ya, katakanlah ini PBI. Tapi betulnya marwahnya Piala Raja itu bahasanya ini lombanya Kicomania seluruh Indonesia gitu kan. Bukan lombanya PBI tapi lombanya kita semua gitu kan. Makanya ya ini walaupun nggak bawa burung ya merasa bersalah kalau tidak sampai ke sini kan. Iya. Kamu ngapain juga sampai ke sini? Jualan burung dia, aku lagi bikin video aja ketemu sampean. Itu makanya ya mungkin nggak pengen ke sini. Piala Raja itu milik kita tapi bersama betulnya. Makanya ketika di lomba Piala Raja ini ada hal-hal yang kurang enak buat kita, ini kan menjadi masalah kita bersama sebetulnya. Culik ASBR terus berkicau. Kicau. Kicau, jangan lupa kicau. Wah, ini senior juga nih. Monggo. Dari media burung senior juga nih. Ya, ikut nimbrung sini. Kalau nggak gini kan kita nggak bisa ngumpul-ngumpul. Sorry bro, kita kan kadang-kadang suka ada bicara odeng nih buat wartawan. Transaksi 100 juta nih, kita nggak kebagian bu. Iya bu. Bos ini parah. Ya itu gini, ngasih duit kita 100.000, 200.000 rumang sane, wis oke banget. Rumang sane wis nyai oke banget. Kita harus memberikan segalanya. Bu. Kita karena di Expo sedino nek penting 10. Bol, dapat apa hari ini di Piala Raja? Tuan rumah lo, dapat apa? Ada sesuatu yang dari sebelumnya Piala Raja hari ini? Ya, aku kebetulan tidak konsen ke lapangan itu. Sama sekali nggak masuk lapangan ya tak lihat event ini masih menarik sebagai sebuah tontonan. Betul. Lihat ya, jadi ketika lomba tadi tiap lomba itu yang nonton itu mungkin ada 3 meter ya berlapis ya kayak orang nonton kuda lumping atau semacamnya itu kan nonton show itu kan. Tapi kalau di lapangan ya mungkin kadang penuh kadang enggak ya, saya nggak paham. Itu sih, jadi mungkin masih menjual lah. Banyak orang tertarik ingin melihat seperti apa sih burung-burung yang tampil di Piala Raja. Itu yang kelihatan sekilas ya. Kalau soal bagaimana burungnya bagus atau tidak, jurinya bagus atau tidak, saya nggak ngerti. Aku sama sekali nggak masuk ke lapangan sampai sekarang. Jadi dari pagi gua ketemu senior, kok warawiri, banyak tamu dia, banyak ngurusin tamu ternyata. Iya, pastilah tuan rumah dia. Jadi terus terang gini, aku pusing dari kemarin ya. Pusing senior. Bol, saya mau ke Jogja naik bis turun di mana? Saya di pesawat informasi deh. Iya. Gini, ini senior ya, yang lagi pusing, yang lagi nggak konsen sebetulnya. 24 gantangan kok bisa ada di Piala Raja ini, arahnya mau kemana ini ternyata lomba kita. Ayo senior. Bentar, saya silakan di. Saya sih mengikuti tren aja. Monggo di. Kalau saya sih melihat mengikuti pasar aja, tren dan pasar. Banyak peserta yang notabene berpengaruh meminta dibuatkan kelas itu ya harus dibuat. Siapapun ini nggak harus PBI, siapapun akan melakukan itu. Maksudnya gini, PBI ini kan ya mohon maaf ini mindset kita ya. Ini kan orangnya kelompok. Bahkan ada istilah PBI sentris di mana inovasinya tuh agak pakemnya tuh standarnya memang dari awal seperti itu. Ya itu aja baku banget lah. Ya, tapi maksud saya gini, kalau masalah 24G, 36G kan nggak ada hubungannya dengan pakem. Menurut saya itu kan. Jadi gini, kalau yang minta bukan pemain mereka nggak peduli. Tapi kalau yang minta itu pemain-pemain yang berpengaruh, yang bisa menentukan arah hidup Kicomania ya siapapun akan manut. Kalau bikin 24G karena kenapa? Oke, tiket berapa? Kita penuh kok, pasti penuh kok misalnya. Oh iya ya, untung ya. Ya siapa nggak mau ikut. Jadi kalau mungkin saya tambahkan, Rakernas PBI kemarin yang saya dengar ya, jadi mereka merubah sedikit aturan di aturan lomba mungkin. Soal harga jadi, maksimal tiket. Satu itu, yang kedua masalah jumlah gantangan. Jadi di situ bahasanya maksimal 60G, artinya itu kurang masih diperbolehkan, kurang dari 60G diperbolehkan. Karena apa? PBI ini kan pure organisasi perburungan murni. Ya.
semua keputusan, semua kalau di PBI itu nggak bisa semau-maunya untuk merubah aturan-aturan yang ada. Jadi harus ada rakerda dan rakernas itu PBI. Nggak tahu ya di EO yang luar ya. Kalau PBI memang benar-benar pure organisasi, jadi semua perubahan itu harus disepakati bersama. Itu bedanya PBI. Nah, dan bedanya 24G yang sekarang lagi booming ini maksudnya di sini hanya maksimal 60G, berarti bisa di bawah 60G ya. Tapi sistem penilaiannya ternyata nggak. Oh, sama aja kalau sistemnya. Ya, Kalau yang sekarang berkembang kan SMM, PMM, KMM, ada masterpiece itu kan per blok. Betul. Enggak ya, seperti Betul, biasa. sama. Ini biasa karena yang mereka kan jurinya hanya 4 dan lain-lain. Ini kan tetap 6, hanya jumlah pesertanya yang berkurang. dibatasi. Itu aja. Kalau sistemnya sama. Tapi euforianya tahun lalu kayaknya 4 gantangan. Ya itu mungkin karena lokasi yang harus pindah. Ini 3 Terus kan ya? ya ini 3 karena mungkin buat 4 mungkin nggak cukup atau ya pertimbangan lain, mereka lebih tahu ya. Saya belum pernah bertanya secara detail, belum pernah mendapatkan informasi secara resmi kenapa hanya 3 dan lain-lain. Ya kira-kira kayak gitu karena lokasinya tidak seluas di Prambanan, mungkin dianggap masih situasi pandemi. Sementara ini event tahunan yang gimana caranya harus tetap digelar kalau tidak terpaksa sekali itu kan. Sekarang kan COVID udah bisa dikatakan ya, longgar normal. lah, gak longgar. Longgar secara umum dianggap sudah normal. Masa sudah normal nggak digelar sih? Iya. Kira-kira kan seperti itu. Tapi gini, ini banyak pertanyaan yang nggak bisa gua jawab itu. Kenapa pindah ke sini nggak di Prambanan gitu? Ada alasan apa sih sebetulnya? Pastinya ada suatu hal yang krusial menurut gue ya. Ini perkiraan saya karena Prambanan harga itunya pasti mahal. Ya, kelihatannya itu. Satu harga, yang kedua kan sejak pandemi ini Prambanan kan memang untuk dibuka umum itu kan belum lama ini kelihatannya. Nah, ini mungkin kendala-kendala itu. Ada pembatasan repot. Jadi walaupun kita COVID secara umum sudah sehat, tapi kan memang belum dihapuskan. Iya, ya. 3 di TWK itu di tempat-tempat pemerintah masih ada beberapa aturan yang terkait dengan pandemi ya, prokes mungkin itu pertimbangannya salah satunya. Kalau ketika kita ke kantor-kantor resmi pemerintahan, masker itu masih diwajibkan. Masih harus, misalnya lah itu salah satunya itu. Kira-kira seperti itu ya masalah itu. Terus ya kemarin terakhir aja kan repot kan, banyak dikomplain karena parkirnya nggak boleh di dalam, harus di luar. Oh iya toh. Itu kan buat menjawab komplain itu kan udah pusing itu kan. Misalnya loh ya harus sampai manjat-manjat pagar padahal karena mobil iya juga. Misalnya itu kan makanya mereka butuh hotel tempat alternatif yang lebih bebas lah kayak gitu. Iya. Satu lagi saya minta kesannya Mas Timbul mengawali Piala Raja ini kan udah bukan hal yang baru ya. Tahun ini dengan tahun kemarin ini meriahnya lebih greget yang mana? Secara umum lebih meriah yang kemarin. Secara umum. Ya kemarin 4 lapangan walaupun dibatasi 48 tapi masih penuh banget. Masih banyak, masih ramai dan sebagian orang berpikir karena perpindahan lokasi. Iya sih. Lokasi Prambanan dan sini bagaimanapun juga auranya berbeda. Iya, bener berasa ya agak kurang ya. Tapi ya saya semalam itu jam 2 masih di sini ya, jam 2, jam 3 tuh. Ada satu mobil, guduk-guduk bis nanggung. Turun sini terus gelar kelasa tiduran apa-apa. Dari mana? Mojokerto. Bawa burung berapa? Hanya satu burung lure. Itu isinya penuh orang. Mungkin anak, cucu, apa satu RT di bawah semua. Terus berapa setengah jam datang lagi satu bis. Kayaknya seperti itu juga. Iya. Jadi itu luar biasa. Itu Bang Juli. Sebetulnya bicara masalah Piala Raja ya, kita keluar dari apa EO-nya ya, katakanlah ini PBI. Tapi betulnya marwahnya Piala Raja itu bahasanya ini lombanya kicomane seluruh Indonesia gitu kan. Bukan lombanya PBI tapi lombanya kita semua gitu kan. Makanya ya ini walaupun nggak bawa burung ya merasa
merasa bersalah kalau tidak sampai ke sini kan. Iya. Kamu Artinya ngapain itu. juga sampai ke sini? Jualan burung dia, aku lagi bikin video aja Oh, ketemu gitu. sampean. Itu makanya Ya mungkin nggak pengen ke sini. Piala Raja tuh milik kita Tapi bersama sebetulnya. Makanya ketika di lomba Piala Raja ini ada hal-hal yang kurang enak buat kita, ini kan menjadi masalah kita bersama sebetulnya. Gitu lah kalau mau kita. Ya sedikit rohnya, sedikit kesakralannya kurang karena memang tidak di Prambanan Prambanan, sana. betul. Dimana apa ya, di sini rasanya memang Lain ya, beda, lain. Beda. Iya. Dan harapannya tahun depan semoga kembalilah ke Prambanan. Gitu. Soalnya apa? Ternyata ada perubahan harga tiket. Sekarang ada 11 juta. Mungkin nanti kan selisih dari ini kan beda lagi. Sponsor mungkin beda lagi. Tapi gini, ini agak keluar sedikit ya. Ya boleh. Jadi sempat ada orang ngobrol-ngobrol sharing, Bul, kenapa sekarang 24G dengan segala ikutannya itu kan Iya. turunannya tanpa IP, tanpa korlap banyak ditiru. Dia bilang, menurut saya, Bul, ini lepas dari SMM yang kita anggap jadi pelopor ya, Iya. pengikut-pengikutnya Banyak. itu karena secara anggaran mereka setuju, sangat sepakat, dianggap lebih hemat, gitu kan? Iyalah, Iya. memangkas itu. Memangkas banyak anggaran itu lebih karena itu sebenarnya yang membuat banyak yang pengen suka mengikutnya. Iya. Nggak ada hubungannya dengan konsep fair play dan Iya. apa-apa. Iya. Dia Iya. ngomong gitu kan. Terus saya tadi ketemu Pak Tatuk, tanya, ya gini Pak Tatuk, saya pengen ngobrol, pengen tahu bagaimana sih awal mula kok ya muncul ide untuk itu, Pak Tatuk. Gini, Bul, saya ini kan ya dulu kalau sekarang orang kadang bisiki apalah lomba udingan, lomba apa, saya itu rajanya. Saya gurunya, saya itu orang hitam. Jadi tahu persis bagaimana seluk-beluk, bagaimana di mana titik yang membuat lomba itu jadi kacau, yang jadi bangsatnya lomba itu titik di mana. Ya itu kuncinya ada di korlap dan IP. Nah, makanya itu yang saya Bilang, pendiri, saya punya ide, kita punya teman-teman yang sama-sama mengakui sesama orang hitam lah. Ngomong ngodeng ya kita raja ngodengin semua lah. Kita tahu caranya. Jadi kalau lihat yang sekarang, itu Ya. paham itu kan. Sebetulnya sudah menjadi rahasia umum. Iya. Sebetulnya tabu untuk kita bicarakan. Iya. Di mana dalam suatu lomba petugas lapangan itu di penilaian juri, korlap, IP, bahkan Iya. pengawas di luar kan begitu. Iya. Nah, ini kadang-kadang rancu ini. Iya. Masalah fair play ini kan. Ya. Ini yang nggak fair play, yang ininya apa yang ininya tadi pangkas lah, ininya mungkin seperti itu. Tapi di luar itu memang menghemat biaya banget karena Jelas. kalau kan Mahal, honor IP mahal. Apalagi kalau lombanya di daerah harus didatangkan dari jauh. Ya, toh. Tapi apapun itu yang sudah terjadi di Piala Raja hari Ya. ini luar biasa. Ya, betul. Yang pasti tambah hitam, tambah cuan, jadi Amin. tambah saudara, tambah sehat semua. Ya, Amin, terima amin, kasih. amin. Terima kasih banyak atas waktunya dan saksikan terus video-video dari Culik ASBR. Omongan-omongan yang nggak penting kadang-kadang bisa menarik. Omongan-omongan nggak penting kadang-kadang perlu kita ketahui. Penting nggak penting bukan itu, bro. Apa yang kita sajikan hari ini fakta bersama tokoh-tokoh perguruan apalagi ini. Alhamdulillah banget ketemu saudara di sini. Sehat selalu. Cinggo. Hanya doa yang bisa aku berikan. Udah gini Sukses, Bang Julik Terima ya. kasih doa. Sukses terus pokoknya. Ya, Amin, amin, ya panjang umur, Saya sehat dengar terus. ini kan orang yang sudah sangat sukses belakangan ini, datang jauh-jauh ke sini, Iya, buang betul. uang, buang itu Betul, memang kalau nggak tujuannya itu tak sukses pikir nggak- ya harus nyangon nih, ini loh kira-kira ini. Ya, thank you. Aduh.